Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bergabung di SMA Negeri 2 Ngadirojo untuk anak-anakku kelas 10 ya. Sebelum nanti menginjak ke materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Dedi Nurwansyah. Alamat ada di RT 2 RW 2 Dusun Kerajaan, Desa Wonokarto. Bisa dipanggil Pak Dedi gitu aja ya. Saya di SMA ini mengampu mata pelajaran sejarah ya. Untuk nomor WA saya ini bisa dicatat, ada di bawah sini. Silahkan dicatat. Itu saja perkenalan singkat dari saya. Untuk selanjutnya di SMA Negeri 2 Ngadirojo ini sejarahnya ada dua ya. Ada dua. Yang pertama ada sejarah peminatan dan yang kedua adalah sejarah wajib. Nah, kebetulan saya di kelas 10 ini mengampu mata pelajaran sejarah peminatan gitu ya. Buka buku kalian itu di bab 1. Kita nanti akan membahas tentang manusia dan sejarah ya. Pastikan buku kalian sama, itu bukunya seperti ini untuk sejarah peminatan ya. Udah. Nah, kita masuk ke materi tentang manusia dan sejarah. Yang pertama adalah pengertian dari sejarah. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajarotun yang artinya adalah pohon. Kemudian, secara umum, sejarah memiliki arti berikut yaitu asal-usul, keturunan, dan silsilah. Kemudian, sejarah merupakan kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dan yang ketiga adalah pengetahuan tentang kejadian dan peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Berikutnya adalah sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting dalam kehidupan manusia pada masa lampau. Kemudian, sejarah memiliki metodologi pada suatu penelitian. Yang ketiga adalah kajian peristiwa sejarah harus memiliki bukti. Jadi kalau tidak ada bukti itu bukan sejarah namanya. Yang selanjutnya adalah peran manusia dalam sejarah. Manusia berperan sebagai penggerak sejarah. Manusia dan sejarah tidak bisa dipisahkan. Peristiwa yang dikaji dalam sejarah adalah peristiwa yang terkait dengan manusia. Manusia sebagai pencipta sejarah, pelaku sejarah, penutur sejarah, dan sumber sejarah. Dengan akal dan rasio yang dapat mengingat, merefleksikan pengalaman hidupnya, serta memiliki harapan dan cita-cita. Itu adalah merupakan peran manusia dalam sejarah. Kemudian adalah peran lingkungan dalam sejarah. Lingkungan alam ikut mempengaruhi sejarah manusia. Keadaan alam, kandungan sumber daya alam, dan bencana alam bisa mengubah sejarah manusia. Seperti contohnya adalah letusan Gunung Tambora yang menghilangkan peradaban sekitar Pulau Sumba. Namun manusia dapat mengatasi dampak-dampak merusak dari perilaku alam. Jadi lingkungan alam hanya mempengaruhi sejarah manusia, tidak menggerakkan sejarah manusia.
Jadi lingkungan alam itu hanya mempengaruhi saja, tidak menggerakkan. Yang menggerakkan sejarah tetaplah manusia. Kemudian konsep ruang dan waktu sejarah. Setiap peristiwa sejarah yang dialami manusia berlangsung dalam ruang dan waktu. Jadi memiliki tempat dan juga waktu. Kemudian konsep ruang yaitu segala peristiwa terjadi di dunia berlangsung dalam space atau ruangan tertentu. Dalam konsep waktu, peristiwa dapat dilepaskan dari waktu dan bukan merupakan masa yang final, namun masih berproses pada masa yang datang. Kemudian sifat ilmu sejarah. Yang pertama adalah diakronis, yaitu adanya hubungan peristiwa antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Jadi peristiwa sejarah itu dalam konsep diakronis itu saling berkaitan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kemudian ideografis. Sejarah selalu menggambarkan, menceritakan, dan memaparkan sesuatu yang unik dan hanya sekali terjadi. Jadi sejarah itu tidak dapat diulang. Bisa dikatakan sebagai sejarah kalau kejadiannya itu waktu dan tempatnya tidak berubah. Kemudian yang ketiga adalah verifikatif, yaitu penelitian dalam sejarah dapat diuji kebenarannya oleh siapapun. Dan yang terakhir adalah empiris. Jadi sejarah dapat didapat dari fakta dan pengalaman manusia yang telah diuji dan diteliti kebenarannya. Tadi sedikit paparan materi dari saya, dan sekarang untuk tugasnya itu kalian bisa lihat di halaman 24, ada tugas 1. Nanti silahkan kalian kerjakan yang nomor 5 saja ya. Untuk pengumpulan tugasnya saya tunggu sampai nanti jam 11 malam atau pukul 23.00. Untuk pengumpulan tugasnya nanti silakan difoto di HP lalu dikirimkan ke nomor WA saya yang sudah tertera tadi ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.